Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alisha Maharani Arisanto dari 11 MIPA 1. Saya memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah kita siapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Marilah kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka Al-Qur'annya surah Al-An'am ayat 69. Buka Al-Qur'annya surah Al-An'am ayat ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin zikra la'allahum yattaqun. Wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwaw wa gharrathumul hayatud dunya wa zakkir bihi an tubsalat nafsum bima kasabat laisa laka min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khaz min ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadana Allahu kallazi istahwathu syayatinu fil ardi khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatin. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus sholata wattaqu wa huwallazi ilaihi tuhsyarun.
wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir wa iz qala Ibrahim li abihi azara attakhizu asnamam alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala haza rabbi falamma afala qala uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazigan qala haza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dallin falamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala haza rabbi haza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin wa hajjahu qaumuh qala atuhajjuni fillahi wa qad hadain wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.
Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah kepada mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menembus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang padanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak yang benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah yang benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepadanya, ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-hala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu adalah kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa Allah sendiri tidak menurunkan keterangan padamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Allahumma arhamna bil Qur'an. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi isnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li wajlikal wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatal minna nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari tadarus saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal atau faktor yang membuat hati kita mati. Pernahkah kita merasa mengapa Allah tidak mengabulkan doa kita yang kita panjatkan selama bertahun-tahun, di setiap waktu, di setiap sholat, di setiap malam kita melakukan sholat tahajud, tetapi Allah belum juga mengabulkan doa kita sampai detik ini? Bisa jadi Allah punya rencana lain. Bisa jadi Allah tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang kita tidak butuhkan. Bisa jadi masih ada hal-hal atau perkara dalam diri kita yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah, tetapi kita tidak menunaikan perintahnya. Kita membaca Al-Quran di tiap malam, tetapi kita tidak mempraktikkan isi dalam Al-Quran tersebut. Kita mengaku bermusuhan dengan setan, iblis, bahkan jin, tapi kita masih sering mengikuti tuntunannya. Kita mengaku cinta Rasul, tetapi kita tidak meniru perilaku ataupun tingkah laku serta akhlak dan teladan beliau. Kita mengaku senang dengan surga, kita menantikan surga, tetapi kita tidak berbuat kebaikan untuk menuju kepadanya. Kita takut dengan neraka, tapi kita masih melakukan perbuatan dosa. Kita tahu kematian itu pasti ada, tapi kita tidak mempersiapkan dengan baik untuk menyambut kematian itu. Kita semua terlalu asik meneliti aib-aib orang lain sampai kita lupa aib kita sendiri. Kita makan rezeki Allah, tapi kita lupa bersyukur sama Allah bahwa rezeki itu Allah yang memberikan. Kita pernah menghadiri pemakaman orang, saudara, teman, tetapi kita lupa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Semoga kita semua mampu menghindari perkara tersebut agar dijauhkan dari matinya hati kita. Dan semoga kita selalu dapat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.